Guys, lagi dengan Oji-chan Story di sini. Kali ini Oji-chan Story akan informasiin aplikasi bagus yang digunakan oleh Oji-chan selama ini untuk belajar bahasa Jepang. Namanya adalah Japanese Dictionary. Nah, seperti ini adalah karya Oji-chan selama ini untuk belajar bahasa Jepang. Namanya adalah Japanese Dictionary. Nah, seperti ini adalah karya dari Takoboto. Sebenarnya aku dulu pernah nemuin satu aplikasi, kalau nggak salah itu buatan Vietnam, ya. Tampilannya kayak gini, tapi semenjak kalau nggak salah itu pindah dari Android 8 atau 9 itu udah nggak bisa digunakan lagi. Nah, akhirnya aku cari-cari, dapatlah informasi ataupun aplikasi ini. Namanya adalah Takoboto. Ya, Takoboto ini gambarnya juga tako itu ya makanan itu ya, cumi-cumi mirip kayak gitu. Nah, ini adalah salah satu kamus yang sering aku gunakan. Kenapa? Karena menurut aku sangat praktis sekali dan sangat membantu selama ini. Misalnya ada informasi ataupun bahasa Jepang yang tidak mengerti, bisa langsung dicari di sini. Contohnya misalnya ya, misalnya Oji-chan nggak tahu kata takai. Nah, nanti Oji-chan akan nulis takai, nanti akan keluar, liatin takai yang dimaksud yang mana. Takai yang tinggi kah, yang seperti ini, atau takai ini kematian, atau yang mana ya. Jadi enak sekali. Nah, penulisannya juga boleh menggunakan romaji, atau kalau kamu menemukan ininya kanjinya misalnya seperti ini, liatin ini dengan hiragana ya. Misalnya Oji-chan pakai yang takai seperti ini. Nah, ini langsung ketemu. Ini enaknya seperti ini. Jadi terus bukan hanya ini saja, contohnya ya, kita akan klik di sini. Jadi kita tidak hanya tahu artinya saja, tapi kita akan tahu yang misalnya ini irregular kanjinya ada. Jadi kanji yang biasa dipakai itu yang di atas, tapi ada juga loh ternyata katanya kanji yang di bawah juga. Nah, dibacanya adalah takai. Nah, meaning restricted to takai ya. Dan takai itu merupakan katanya keiyoshi ataupun kata sifat i. Terus juga antonimnya, lihatin ada antonimnya hikui. Ya, mungkin kalau nggak bisa dibaca ini ya. Jadi ada juga di atasnya itu, di atas dari high tall. Ada kan antonim itu hikui. Nah, lihatin ada artinya banyak juga. Ada high tall, expensive, high price, high level, dan lain-lain ya. Dan kalau kita mau menambahkan translationnya juga bisa di sini. Lihatin ya. Jadi kita enak sekali. Jadi misalnya kita yang pengen nambahin nih translation pakai bahasa Indonesia, kita bisa nambah sendiri di sini ya. Jadi jadinya banyak nanti ya. Kebetulan aku nggak pakai Indonesia, cukup ini saja kalau udah mengerti. Nah, untuk kanjinya juga sangat berguna. Lihatin, kita kan takai nih, kita mengetahui ini adalah kanji takai. Nah, kita lihat kanjinya. Oh, ternyata kanjinya itu seperti ini. Berapa struksi atau tulisan sih? Ternyata itu adalah 10. Grade-nya grade berapa sih? Ternyata grade 2. JLPT-nya tuh JLPT berapa sih? Oh, ternyata sering muncul di JLPT 4 misalnya. Ini ada tulisannya ya. Jadi kanji itu ada level-levelnya, ada level 5, 4, 3, 2, 1. Nah, katanya untuk yang kanji takai ini berada di JLPT level N4. Nah, untuk cara penulisannya juga sangat gampang sekali. Lihatin, ada tulisannya juga. Nih, show radical. Seperti ini, ada show radicalnya. Ya. Oke. Oh, sorry. Nah, pokoknya seperti ini penulisannya. Jadi kita bisa menuliskan seperti apa, lihatin ada 1, 2, 3, 4, 5. Itu semua ada di situ. Ya. Jadi kita tahu, oh kanji ini berapa coretan. Yang bagian bawahnya juga sama. Lihat ini atai yang ini. Struknya ada 8, jadi ada 8 coretan, grade-nya grade 5, JLPT-nya ada JLPT 2. Ya, seperti ini. Nah, terus juga kita lanjut lagi untuk formnya. Nah, form itu adalah bentuknya. Jadi dalam bahasa Jepang itu formatnya tuh misalnya takai itu adalah misalnya kayak semacam bahasa Inggris itu simple tense yang sekarang itu kan takai saja. Nah, kalau negatifnya tuh seperti apa? Taka kunai. Nah, i-nya hilang ditambah kunai yang seperti ini ya. Yang is not, yang ini yang kedua, ini yang ini. Nah, terus kalau lampau itu apa? Kalau lampau itu jadinya adalah taka kata. Nah, seperti ini. Kalau mau digabungin jadi gimana? Takakute dan lain-lain. Nah, ini semuanya ada karena bahasa Jepang sangat banyak, ada adverbial, conditional, provisional, dan lain-lain. Lalu contohnya seperti apa sih? Nah, contohnya juga ada di sini, sangat gampang sekali. Lihatin bacanya. Misalnya adalah I'm afraid that place is a little too expensive. Katanya saya takut bahwa tempat itu sedikit mahal. Nah, jawabannya ataupun bahasa Jepangnya, lihatin bagian atas, asoko wa sukoshi takai sugiru to omeimasu.
Ya, oke, diulangi lagi. Asoko wa Sukoshi Takasugiru to omoimasu. Ya, untuk i-nya hilang ya di bagian takainya ya, karena ya itu termasuk grammarnya lah kayak gitu. Nah, kalau kalian ataupun kita nggak tahu cara bacanya, lihat bagian bawahnya, liatin asokonya, liatin sukoshi. Jadi dikasih ini juga dikasih apa namanya bacaannya dengan menggunakan hiragana. Jadi biar kita lebih gampang lagi. Nah, liatin di sini sangat gampang sekali kan. Nah, ini sangat berguna sekali ketika aku belajar bahasa Jepang. Tapi sayang sekali ya, aku tahunya baru sekarang bukan dari dulu. Nah, terus juga keuntungan lainnya adalah misalnya di sini juga liatin bagian sini. Jadi aku ulangi lagi, liatin kanan atas yang ada 1 2 3 4 yang ada titik 4. Klik di situ. Nah, liatin itu ada banyak kan, ada favorite. Nah, favorite ini adalah biasanya kalau misalnya kita dikasih tanda love nih, yang tanda love yang lihatnya sebelah kiri ini, kiri tengah atau di samping titik 4 itu kan ada ya. Nah, history, untuk history ya, kita udah buka apa aja sih? Kayak tadi kita barusan buka Takai ya, otomatis Takai akan keluar di sini. Songkei itu apa? Nah, ini adalah salah satu kotoba yang kurang lebih aku udah coba atau cari. Nah, seperti ini. Nah, terus juga bagi kalian juga misalnya pengen belajar nih misalnya per bab kayak gitu. Nah, kalian bisa belajar, lihat di sini hiragana. Nah, ini semua akan keluar hiragana a i u e o. Nah, seperti ini. Aku mau belajar jangan seperti ini pakai berupa flashcard. Pakai yang flashcard, silakan. Nih, seperti ini. Tuh. Misalnya apa? Dijawabnya misalnya, aku nggak tahu misalnya. Show answer, bagian bawah. Tuh, ada next word. Ini apa? Misalnya tahu pu, bener nggak pu? Tuh, pu. Nah, sangat gampang sekali bukan? Nah, itu sangat seru kalau menurut aku bagi kalian yang mau belajar bahasa Jepang di Takoboto ini. Katakana juga ada. Ini katakana ya, seperti ini sama. Nanti caranya kayak tadi juga bisa. Nah, seperti ini pu ya. Oke, kita lanjut lagi untuk hiragana extended. Ini biasanya kalau extended bentuk yang kayak gini, yang kyak, kyukyo, dan lain-lain ya. Sama sebenarnya. Nah, nanti ada vocabulary easy ya, N5. Jadi maksudnya adalah yang tadi baru aku bilang JLPT N5 yang paling mudah sampai yang paling susah adalah N1 ya. Jadi vocabulary N5 itu apa saja sih yang keluar? Nah, ini adalah yang keluar ini segini ya, sampai bawah kayak gitu. Ya, jadi kalian hafalin di situ karena salah satu cara agar kita bisa belajar bahasa Jepang adalah kita mengetahui ataupun building vocabulary-nya terlebih dahulu. Ada yang pernah bilang bahwa kalau kita bisa 2000 vocabulary di salah satu bahasa, artinya kita bisa bahasa tersebut ya. Meskipun nanti harus diperbaiki dari grammar dan lain-lain ya, tapi setidaknya kalian sudah menguasai satu hal. Nah, selanjutnya adalah kanji. Untuk kanji, lihatin bagian sini, kanji N5 juga sama sampai N1. Jadi sama, nanti caranya seperti ini ya. Ini kalian mau bisa. Terus juga cara penyebutan, ada numbers itu gimana sih, ada ichi, ni, sang, bla 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 sampai berapa, ini semuanya ada ya. Ichioku sampai ichioku, liatin 100 juta itu ada. Tapi ingat ya, kalau untuk number itu berbeda untuk bahasa Jepang itu dengan yang huruf-huruf biasa. Kalau bahasa Jepang menggunakan 4 digit, ingat ya, 4 digit. Selanjutnya adalah ini counting people. Jadi untuk menghitung orang tuh pakainya apa? Bukan 1, 2, 3 ataupun ichi, ni, sang lagi. Tapi yang tepat adalah hitori, futari, dan lain-lain. Ya, counting age juga sama. Berarti nanti ditambahkan sai, isai, nisai, sansai, dan lain-lain. Nah, ini adalah beberapa counting juga. Banyak, ini sampai banyak. Month, bulan. Ya, ini juga minggu. Jadi semua ada di sini dan menurut aku sangat-sangat komplit sekali. Jadi silakan yang mau belajar bahasa Jepang gunakan aplikasi ini untuk di jalan-jalan ya. Kalau misalnya belajar, aku lebih merekomendasikan kalian buka di kamus. Kenapa? Kalau kamus itu kadang biar lebih cepat masuk kita. Tapi kalau kita butuh lagi di jalan, butuh cepat praktis dan lain-lain, itu dengan menggunakan aplikasi Takoboto ini. Ya, lihat di sebelah kanannya create new list dan lain-lain juga ada ya. Kita akan coba lagi masuk di sini. Nah, lihatin ada kayak kana table juga di sini yang tadi a i u e o. Ya, katakana juga ada ya. Jadi ini sangat praktis sekali bagi kalian yang ingin belajar bahasa Jepang. Kanji search by radical. Jadi nanti kanji itu kan ada berapa coretan tuh. Nah, ini ada tulisannya coretannya ada berapa. Misalnya bagian sini nih, ini ada 5. Jadi 5 coretan. Ya. Oke, kita akan lanjutkan lagi. Oke, aku coba. Oh, nggak bisa ya, sorry. Bentar. List of words. Nah, untuk tadi sama ini juga. Nah, untuk settingnya kalau kalian pengen yang bentuk dark, nanti dark seperti ini ya. Aku karena enggak jadi letter saja. Nah, ini biasa lah untuk dalamnya mau kayak gimana ataupun themesnya kayak gimana. Oke.
sangat seru sekali kan? Nah, jangan lupa ini adalah Japanese Dictionary Takoboto. Silahkan di-download agar kalian lebih bersemangat belajar bahasa Jepang dan juga lebih gampang lagi untuk belajar bahasa Jepang. Oke, Oji Chang pamit. Sayonara. Bye-bye.